Surabaya. Saya di Jakarta. Oh, Lama thank nggak? you ya, Van. Kangen lama nggak lihat leader-leader Surabaya juga kan? Oh, aduh, thank you. Ya, thank you, Van. Pak Ivan, Biji juga dari tugas di Jakarta. Pagi, AI. AI bisa dengar suara ya? Halo Bu Kris. Ya, ayo. Ya. Van, aku latihan tiap Jim tiap ya. Oke. Ya, ayo Jim, lanjut Jim. AI, ini latihan dulu sebelum jam 10, enggak apa-apa ya, denger aja ya. Ayo Jim. Oke, selamat pagi Bu Kristiana. Ya. Oke. Pembukaan acara akan dibuka sama BD kita yang sangat luar biasa. Beliau ini saya kenal orangnya sangat baik. Terus beliau juga komitmen dan juga sangat bertanggung jawab untuk membesarkan PT RW Internasional. Kita beri tepuk tangan untuk bisnis development kita, Bapak Dewan Prasetyo. Jim, sebutin Jim, Iya, Cik. sebutin untuk membuka acara nggak usah. Oke. Selamat pagi, sudah hadir di komunitas terapi sel hidup. Selamat pagi, Bu Kris. Selamat pagi, Pak Silaban. Halo Pak Silaban. Baru kamu ngomong Zoom kali ini akan diberikan opening speech oleh manajer. Sebutin manajernya. Ya. Iya, Cik. Siap. Iya, Bu Kris. Ya. Oke. Acara ini akan dibuka oleh Bapak yang sangat luar biasa, yang saya kenal. Bapak ini sangat punya tanggung jawab yang sangat besar. Beliau juga sangat komitmen dan juga beliau sekarang ini sukses dalam membesarkan perusahaan PT RW Internasional. Oke, baik Bapak dan juga Ibu, kita beri tepuk tangan yang meriah buat Bapak Dewan Prasetyo. Silahkan Pak Dewan. Iya, silahkan buat Business Development. Ya, silahkan buat Bapak Dewan Manager Business Development PT RW Internasional. Itu. Oke, yang kedua. Oke. Untuk yang kedua, OPP ini akan dibawakan sama seorang hamba Tuhan yang mau membuat orang-orang di sekitarnya bisa mencontoh keluarga besarnya, sehat dan sejahtera. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat Bapak Silaban. Dengan timnya yang besar, kamu tambahin enggak apa-apa. Dengan timnya yang besar. Ya Bu Kris. Dengan timnya yang besar. Terserah, tambahin aja. Ya, dengan timnya yang besar, beliau menjadi sejahtera. Kita beri tepuk tangan buat Bapak Silaban. Ya, yang ketiga. Untuk testimoni yang ini masuk ke sesi testimoni. Nah, testimoni yang pertama itu dibawakan sama Bapak kita yang sangat luar biasa. Seorang pakar keuangan, dosen luar biasa dan nasihat saham dan menjadi Dewan Keuangan di Keuskupan Surabaya. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah buat Bapak Itas Joko. Ya. Terus lanjutin. Terus testimoni yang terakhir ini akan testimoni yang selanjutnya ini akan dibawakan sama seorang pengusaha yang mengalami kesehatannya sendiri, menjadikan beliau mau semua orang bisa mendapatkan kesehatannya, dan orang pertama sebagai tim elit di Papua Wamena. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat Pak Jusman. Wamena, Papua. Jangan kebalik Papua, Wamena. Oh, Wamena Papua. Nggak usah Wamenanya, Papua gitu aja, Jin. Oh ya, baik Bu, sebentar. Ya. Wamena Papua, oke. Jadi balik-balik, Jim. Iya Bu, iya Pak. Sorry Pak. Iya, Wamena di Wamena Papua. Ya baik.
Lalu, Kalau kamu mau ada yang ditambahin, enggak apa-apa, Jim. ya baik Bu Kris. Ojo panjang-panjang tapi ya. Ya Bu, Waktunya baik. juga nggak keburu. Baik Bu Kristiana, terima kasih atas perhatiannya. Lalu testimoni yang terakhir akan dibawakan sama ibu kita yang sangat luar biasa. Ibu ini saya kenal orangnya sangat dermawan, komitmen, dan sudah banyak membantu banyak orang untuk sukses dan sejahtera. Dan beliau sudah masuk di level tim elit Phoenix. Mari Bapak dan juga Ibu kita beri tepuk tangan yang meriah buat Ibu Kristiana. Silahkan Ibu Kristiana. Yes. Ya, Udah baik. itu nanti begitu selesai, baru kamu aku sentil yang NDO ya sedikit ya. Ya, Bu Nanti Kris. yang memberikan komen atau sharing adalah langsung kamu tunjuk Pak Ya. Silaban, Pak Jusman, Pak Hans, ya. Iya, Terus sama Pak siapa Joko. tadi Pak Joko, Ya. terus kamu sendiri ya. iya, iya Bu Kris. Ya. Ya, Oke. Ya, oke terus Bu Kris. closing speed-nya aku ya. Ya, Apa Pak Ivan? Pak Ivan, closing speed ya. Ya, bebas. Yakin Bebas. lah saya. Jim, closing-nya Pak Ivan Jim. Ya. boleh. Boleh Bu Ayo, Kris. kamu tiap Pak Ivan siapa? Ayo, jarang ketemu nih. Halo Pak Ivan, kita lama tak bersua Pak. Lama tak jumpa kita Pak. Ayo Iya. apa kamu? Tolong dibimbing Bu Pak Ivan, Kris. Pak Ivan tampilkan dulu gambarnya. Saya juga belum Gambar. kenal Pak Ivan. Profilnya. Nanti saya tampilkan. Biar Kamu membuat ini penasaran ini. si ganteng ini membuat penasaran ini. Pak Ivan apa Saya Jim? tunggu. Siapnya Jim. Pak Ivan ini, sorry Bu, mau tanya sekarang apa levelnya di Riwe apa Bu? Itu ada tulisannya. Drago ya? Drago. Masa, Drago Wak? ya. Bukan itu seat of honor kalau tetap aku. Oh, Nah itu tuh, development eksekutif. Itu loh, sudah dikasih tahu. Business development eksekutif yang biasanya tidak pernah ada waktu, Jim. Karena sibuk terus untuk mengurus tim Jakarta, Jim. Tetapi hari ini beliau menyempatkan untuk bergabung di tim kita. Wah, begitu dipanggil saya nggak bisa ngomong ini. Luar biasa. Oh gitu, Jim. Karena jarang loh dia sibuk bantu tim-tim Jakarta loh. iya Bu Kris. Ini merupakan penghargaan bagi tim kita loh, Jim. Iya Bu Kris, siap. Ini undangan khusus ya buat Pak Ivan berarti ya. Ya. Nggak saya diundang, tunggu Pak, trofinya tetapi... Oh, siap mau ngopi di mana? Oke. Sudah nggak lockdown ya? Bukan Bisa. ngopi, Apa? trofinya. Oh, Trofi. trofinya. Kan sudah dikasih penghargaan, tinggal trofinya belum dikirim. Drago hanya satu-satunya, Van ya? Drago ya? Saya pencapaian seat of honor dari sebelum seat of honor ada saya. Kamu udah usah pencapaian. Langsung dari lahir dikasih Drago. Gak usah kerja keras. Langsung dikasih level Drago, mama papa. Wah iya. Wow. Gak usah. Kamu sebutin, Oke, Jim. Itu silakan Jim. dicoba. Oke, lagi. iya terima kasih. Untuk closing speech kita ini akan dibawakan sama development eksekutif. Bisnis. Iya, development business development Business development eksekutif. yang biasanya biasanya beliau bisa, ini tidak ada waktu. Nah, beliau sekarang hadir untuk kita semuanya. Tidak ada waktu, maksudnya dia membantu pengembangan tim Jakarta. Ya. Iya. Jangan Karena tanggung-tanggung, beliau Jim. banyak ngurusi tim, banyak membantu. Pengembangan tim Jakarta. Oke. Untuk closing speech kita akan ditutup oleh Bapak Business Development Eksekutif yang biasanya tidak ada waktu karena beliau banyak membantu mengembangkan tim Jakarta. Nah, kita beri tepuk tangan yang meriah buat Bapak Ivan. Yeay, terima kasih. Saya langsung nggak bisa ngomong. Saya terima kasih sudah acara sudah selesai. Saya tutup acara ini. Ya. Jadi sudah, Jim.
Kamu kalau misalnya mau nambahin sedikit yang kamu rasa penting nggak apa-apa, Jim. Baik, Bu. Baik. Belum mulai ya. Belum. Kamu file-filenya sudah siap, Jim? Ini baru tak siapkan, Bu. Tuh. Jim, Iya, Pak. kalau untuk menampilkan slide per slide ya, itu buku OPP itu bisa nggak, Jim? Tidak harus ada jedahnya gitu loh. Oh, gitu. Artinya, Harus. jadi nanti begitu kamu ikuti penjelasannya per lembar itu, nah belum selesai langsung kamu tampilkan aja untuk Ya, Baik, Pak. Baik. betul. lembaran berikutnya. Yang aku bilang Nah, itu, Jim. Iya, baik. Betul. jadi Sudah mau jangan sampai sedikit. berhenti. Baik, baik. Itu juga mempengaruhi nilai juga, Jim. Iya, baik, Ya Pak. kan Betul. sini banyak orang baru, ya kan? Kalau sama-sama kita ya enggak apa-apa sih. Ya. Karena aku lihat sini ada dokter berapa? 5 orang dokter di sini kulihat. Jadi begitu Pak Silahban sudah mau selesai, sudah kamu ganti Jim di tempatmu. Berarti kan di layar kita kan agak terlambat dalam hitungan detik, toh? Iya, Baik, baik. iya. Sudah Jadi saya kasih jangan- tahu Pak. Oke, Bu. Baik, baik. Terima kasih. Ini saya akan setting dulu. PowerPoint. Oke, Office 2019. Lalu klik. Jangan sambil ngomong, Jim. Kamu ngomong, Jim. PowerPoint. Iya, ya, Bu. Sorry, Bu. Sorry. Ini saya lagi programming, Bu. Terus. Jangan grogi, Jim. Kamu kan Lah. sudah biasa, Jim. Iya, Pak. Iya, Pak. Tapi partisipan hari ini kalau masuk semua lumayan loh, Jim. Iya, Pak. Siap, Itu di Pak. atas 50 orang. Iya, makanya saya itu ada deg-deg, Pak, ini. Tapi ya ini Nah, itu enjoy. itu bakalan bertambah. Baik, Itu yang Pak. masih terdaftar di list. Belum lagi nanti yang masuk, mereka masuk setelah ini kan. Pak Manurung sudah saya kasih tahu, Pak. Nggak direspon ya? Iya, tadi sudah saya ingatkan udah saya kirim juga linknya sama dia. Nanti masuk. Bu. Iya. Aku Nanti juga masuk, ya. sudah ngirim link. Terus download ini Bu Kristiana testimoni. Silvi 1. Yang paling rajin ini Bu Sui. Wah, luar biasa. Bu, siapa, Oh Bu? iya, itu Ibu Suwito, Bu Suwito. belum bisa dengar loh. Audionya belum connect soalnya. Oh, saya tak telepon nih. Ya, coba tak telepon. Bu Suwito, oh iya. Halo? AI belum bisa dengar ya? Belum keluar suaranya. Oh, sekarang bisa keluar sudah? Belum, saya ini barusan mau anaknya Anita ini mau berangkat. Oh, Pak. Ini link. Suaranya link keluarin. Ya wis, oke. Nah, Ya, oke. Sudah. Sekarang sudah bisa connect itu. Oh, jadi dilihat dari mic-nya itu, Van ya? Ya, kalau ada gambar mic itu berarti audio connect. Kalau nggak ada itu berarti yang nggak ada gambar mic-nya itu berarti nggak bisa dengar suara sama sekali. Oh, dia nggak bisa dengar berarti? Iya. Ya. Ini kok nggak di password ya? Iya, Pak. Supaya gampang masuknya, Pak. Gampang Oh. masuk, Van. Orang-orang yang tua-tua agak susah masukin password, masukin ini. Ini kalau misalkan mau, soalnya kan ngindarin supaya nggak ada orang yang maksudnya nggak tahu dari tim lain apa kan, kita kan nggak tahu. Jadi maksudnya kalau misalkan mau di password
itu sebenarnya lebih enak. Atau kalau nggak usah di-password nggak apa-apa, tapi di setup partisipannya itu nanti yang jadi host itu di setup waiting room. Jadi kita bisa tahu mungkin yang dari tim lain jangan di-accept. Oh, baik-baik, Pak. Gitu. Oh, begitu. Nanti next hari Kamis aja, Jim. Baik, Bu Kris, baik. Ya. Sudah filemu sudah ini ya. Ini ada yang Sudah masuk tak ya. siapin. Selamat pagi dengan kode JS ya, Jim. Iya, Bu. Siapa ya kode CS itu ya? Waduh, nggak tahu saya. Sipayung masuk, Pak Sipayung. Oh, Pak Jusman sudah masuk. Pak Jusman. Selamat pagi Pak Jusman. Pagi Pak Jusman. Selamat pagi Pak Sipayung. Ya, pagi Bu. Pagi Bapak atau Ibu JS ya. Ya, pagi leader-leader hebat. Oh, Pak Stefanus. Selamat pagi Pak Stefanus. Pagi Pak Stefanus. Pagi, Bu Krisna, pagi. Dan juga thank you. Bu, ini saya putarkan video dulu ya, Bu ya. Halo, Bu Kris. Halo. Ya, boleh, Ya, Jim. Jim. Boleh, Ya, ini Jim. saya Oke, putarkan Jim. video Boleh, ya. boleh. Oke, pagi Pak Doan. Ya, siap. Pagi. Pagi Pak Doan. Sejak zaman kuno, orang-orang telah mencari gaya hidup yang terbaik, baik itu untuk kebutuhan dasar atau kesehatan secara keseluruhan. Semua orang ingin mencapai kombinasi yang sempurna. Membalikan waktu telah menjadi mimpi dari banyak orang. Teknologi pada waktu itu belum canggih dan banyak keterbatasan di masa lampau. Hari ini, setelah penelitian selama bertahun-tahun dan kerjasama teknologi, hal ini bukan mimpi lagi. Tubuh manusia terdiri dari banyak sel. Penuaan dari sel-sel ini adalah penyebab fundamental dari penuaan biologis dan dasar dari penyakit di usia tua. Penemuan terbaru dari sel-sel hidup tidak hanya merupakan sebuah terobosan besar dalam teknologi medis, namun juga mengubah cara kita dalam melihat pengobatan modern. Terapi sel hidup satu-satunya metode di dunia ini yang terbukti efektif untuk membalikan waktu dengan aman, untuk memulihkan kesehatan fisik secara efektif. Dapat ditelusuri pada 100 tahun sebelum Masehi. Sejak awal adanya umat manusia mengkonsumsi sumsum dan plasenta baik dari manusia atau hewan untuk mendapatkan manfaat kesehatan fisik telah dicatat dalam sepanjang sejarah. Hari ini, terapi sel hidup dapat disuntikan atau dilakukan melalui transplantasi bedah dan cara lainnya. Di antara semuanya, injeksi plasenta di Swiss adalah metode anti penuaan yang paling populer dan terkenal. Meskipun harganya selangit, banyak presiden, politisi, pengusaha, dan selebriti telah pergi melakukan injeksi plasenta di Swiss untuk mempertahankan penampilan muda mereka dan mengembalikan vitalitas serta menjadi awet muda. Terapi sel hidup menjadi semakin populer. Namun, penerapan dari penggunaan sel-sel hidup ini terbatas. Berkat kemajuan dalam teknologi medis, konsumen sekarang dapat mengandalkan terapi sel hidup Reway yang sederhana dan efektif. Purtier Placenta untuk hidup lebih panjang dan mendapatkan kesehatan yang lebih baik.
teknologi pembekuan kering, mempertahankan sel hidup dan menjaga kandungan bioaktifnya hingga 3-4 tahun. Teknologi pengisian nitrogen mencegah sel-sel teroksidasi dan berkurang kualitasnya. Teknologi emulsifikasi membiarkan molekul yang besar untuk sepenuhnya diserap selama proses mikron. Teknologi entering mencegah oleh asam lambung memberikan 3 sekaligus penyerapan pada usus kecil. Rasio konsentrasi tinggi terbuat dari 10.000 mg plasenta rusa dengan rasio konsentrasi tinggi 50:1. Kombinasi yang indah dari teknologi tinggi ini dan sel-sel memastikan bahwa aktivitas plasenta dapat mencapai efek maksimum. Purtier Placenta, Rolls-Royce-nya suplekan bahwa rusa dianggap sebagai hewan obat tradisional yang berharga dan tak ternilai yang mewakili obat mujarab ajaib yang dicari-cari. Tanduk rusa, penis, darah, dan jantung dianggap sebagai bahan berharga dalam pengobatan Cina. Tubuhnya yang elegan, mampu membedakan rumput dari gulma dan dipuji sebagai binatang sempurna. Purtier menyimbolkan kemurnian rusa berasal dari negara New Zealand yang bersih dan bebas polusi. Penelitian juga telah menunjukkan bahwa plasenta rusa adalah yang paling mirip dengan plasenta manusia dalam efek fisik maupun kimianya. Karenanya, ini menjadi alasan utama mengapa Purtier memilih plasenta rusa untuk digunakan sebagai bahan utama. Plasenta rusa didapatkan melalui proses kelahiran alami oleh rusa betina dan tidak melibatkan pembunuhan rusa dalam prosesnya. Reway International berhati-hati dalam menjaga setiap tahap di dalam proses produksi sehingga mendapatkan pengakuan keamanan dan efektivitas dari Purtier Placenta. Kami berusaha untuk melakukan yang lebih baik daripada Anda alami sebelumnya. Purtier Placenta yang baru dan mengalami revolusi ini mengandung 10 bahan berharga. Sel-sel hidup plasenta rusa mampu menstimulasi proses anti penuaan, membantu organ-organ untuk mempertahankan kesehatan dan kekuatannya. Khazanah yang dikumpulkan selama ribuan tahun. Dao Zhang mencatat dendrobium sebagai salah satu top 9 rempah keabadian Cina. Efektif dalam mengatasi kelelahan, melancarkan sirkulasi darah, memperlebar pembuluh darah, dan menurunkan tekanan darah. Lycopene oil adalah zat karoten alami yang dapat membantu memperlambat penuaan dan merupakan bahan dasar dalam produk kesehatan dan kecantikan sekarang ini. Xanthone diekstrak dari bahan aktif biologis buah manggis yang kaya akan nutrisi tanaman dan mempunyai kandungan antioksidan yang kuat. Kolagen laut diekstrak dari organisme laut, memiliki 18 jenis asam amino paling lengkap yang membantu meningkatkan kekebalan tubuh dan menjaga keremajaan kulit. Aloe vera kaya akan zat, nutrien, dan nutrisi kompleks yang dibutuhkan oleh tubuh, yaitu asam amino, berbagai enzim aktif, dan vitamin. Squalene diekstrak dari hati ikan hiu yang berada di laut yang dalam. Squalene menyuplai oksigen ke sel-sel, memperbaiki sel yang rusak secara aktif, dan memperpanjang umur. Borage oil memperbaiki kondisi kulit, mencegah diabetes yang disebabkan oleh kerusakan sistem saraf, mengontrol kadar kolesterol, dan menurunkan tekanan darah. Avocado oil menyediakan asam lemak yang dibutuhkan tubuh, kaya akan B-karotin dan potasium, dan mengandung antioksidan yang kuat, serta memiliki sifat anti-inflamasi.
Evening Primrose Oil, kaya akan vitamin dan mineral. Evening Primrose Oil menjaga vitalitas, meningkatkan metabolisme, dan membantu mempertahankan berbagai fungsi tubuh dan kesehatan yang baik. Formula yang efektif dan serba bisa ini membantu Anda mencapai 3 tahap proses pemulihan dalam 1 langkah. Melindungi, memperbaiki, dan meregenerasi tubuh Anda. Memperbaiki, pagi, Pak secara internal, merevitalisasi, dan memberikan kulit yang cantik dan awet muda secara eksternal. Menghidupkan Anda dari dalam keluar dan memberikan Anda hak untuk menikmati masa muda Anda kembali. Siapa bilang Anda tidak bisa muda kembali dan memiliki hidup yang sehat? This is our commitment to you. Premium quality in the palm of your hands. Perfect healthcare, specially selected to give you only the best for your health. Wah, ini sudah banyak yang masuk ya. Ya. Ini sudah 19 orang yang masuk di meeting Zoom. Ya, selamat datang untuk Bapak dan juga Ibu di komunitas PDRW. Ya, pagi Bu Somi. Apa kabar Bu? Baik, sehat. Ya, puji Tuhan ya Bu. Amin. Ya Bu. Ini sudah 20 orang ini yang hadir. Jim, tolong Jim, Pak Jusman ini mau masuk lagi nggak bisa ya Jim? Oh ya? Waduh. Sebentar Bu. To be on time aja, Jim. Sudah. Sabar. Aku ini kan download first time using Zoom. Belum pernah memakai Zoom. Sekarang download dulu dari Google Play atau dari Zoom. Tapi browsingnya aneh. Ini Pak sudah masuk. Halo. Halo. Ya Pak An, selamat datang Pak. Selamat bergabung di komunitas PDRW Internasional. Tim PDRW Gobek Kasus 38 Pak. Oke, Mas. Ya, selamat pagi Pak Han. Selamat siang, menjelang siang di Wamena Pak ya. Menjelang siang. Halo. Halo, pagi Halo Pak Han. ya Pak. Ya, halo. Pak Han nggak bisa denger Jim, soalnya gambar mic-nya nggak ada dia. Seperti yang tadi Pak Ivan bilang itu. Gambar mic-nya Pak Han nggak ada. Ada Bu, ada. Bisa kok. Oh bisa ya? Ada. Pak Ini Jusman saya belum bisa masuk ya Pak Jusman ya? Itu aslinya.
站在自己的地方，真的是不一样。我们是从零开始，从第一盒开始嘛，一直累积到今天，才会有这样的结果。那么我时常都讲，这只不过是一个开始。我不懂你们的感觉，可是我真的觉得我很光荣。我觉得我这一生中，我27年在直销，我觉得我很光荣。首先，我要恭喜在座每一位领导人，恭喜你们今天属于你们的非常大的分行开张了。没有想到，在一家公司里面，竟然能够有一个1000人的 auditorium， 而这个 auditorium 是属于你们的。传直销，先不要想自己，我们要先想的是别人，别人能够赚得到钱，我们就能够赚得到钱。因为我们这个地方整个大楼只是 exclusive， 特别是给我们所有立位的每一位伙伴，所以再一次的恭喜大家。根本就不需要去搞热闹给人家看，没有多少我们就多少，我们有什么我们就用什么，我们小我们就做小，我们大我们就做大。那么再一次的恭喜你们，你们的办公室开了。Bisa dimulai, Jim. Oke, Bapak dan juga Ibu, ini sudah hadir semua ya. Tadi saya putarkan. Ya, ada 28 orang udah. Oke, baik. Oke, tadi saya putarkan video tadi supaya memotivasi kita bahwa PT Riwi Internasional itu sangat luar biasa. Bapak dan juga Ibu. Oke, Bapak dan juga Ibu, acara sudah bisa dimulai ya. Mohon untuk yang masih unmute, saya unmute dulu ya Bapak dan juga Ibu. Supaya Zoom meeting-nya lebih maksimal. Ini Pak Jujuman sudah bisa masuk. Terima kasih Pak. Bapak dan juga Ibu,
acara akan dibuka sama manajer bisnis development kita yang sangat luar biasa. Beliau ini saya kenal orangnya sangat baik, pekerja keras, bertanggung jawab, dan komitmen di perusahaan PT Riway Internasional. Mari kita beri tepuk tangan yang sangat meriah buat Bapak Dewan Prasetyo. Silahkan Pak Dewan. Oke, selamat pagi semua. Semua sehat Pagi, semua Pak. ya hari ini ya. Pagi. Kalau sehat, yang masih menyalakan video, minta 2 jempolnya dong. Oke. Nah ini biasanya kan kita selalu berjumpa, kadang kalau nggak di rumah makan, di kantor Riway, biasanya kan kita selalu interaktif ya. Setiap kali ada orang bilang, selamat pagi, semua sapa, biasanya ada yang bilang, semangat pagi, seperti itu, semua menjawab. Tapi kondisi sekarang memang tidak bisa. Jadi kita ngomong, ya lihatnya cuma screen saja. Kadang teman-teman mungkin yang di belakang ada keluarga, ini orang ngapain ya? Ada tanda tanya besar. Ya, inilah mau nggak mau kita harus cepat beradaptasi ya. Karena ini adalah salah satu cara untuk kita bertemu selama pandemi COVID-19 hari ini. Jadi memang tadi Pak Jim sudah memutarkan sebuah video yang inspiratif sekali ya menurut saya. Karena kenapa? Saya di Riway sudah 6 tahun Bapak Ibu, 6 tahun lebih. Jadi waktu itu memang kita join pertama kali saya ya, kantor masih ada 2, itu di Surabaya dan di Batam. Dan kantor cuma 2 di Indonesia, tapi ada beberapa lagi kantor di luar negeri. Nah, seiring berkembangnya ini, Indonesia sudah ada 5 cabang. Nah, terus tadi Jim memutarkan video yang luar biasa. Itu pertama kali ada kantor cabang utama yang ada di Malaysia. Itu memang sangat luas sekali. Saya ada beberapa teman-teman mungkin yang ada di sini sempat hadir ya, termasuk Bu Kristiana, leader yang luar biasa ini juga sempat hadir. Jadi hari ini saya senang sekali diundang di Zoom hari ini ya. Saya ingat kembali kalau awal-awal saya masuk, saya di kantor Surabaya, Bapak Ibu, itu yang paling kenal cuma beberapa orang saja. Saya memang background-nya dari perbankan ya terakhir ya, akunting dan perbankan. Kemudian waktu di kantor Surabaya, saya mengenal seseorang yang luar biasa, salah satunya ada di screen Ibu, ada Ibu Kristi. Mungkin lebih lama dari saya waktu join Riway. Jadi saya pertama kali kenal beliau, saya lihat memang ibu ini sangat aktif sekali, sering menyapa saya. Waktu itu saya masih takut salah, tapi beliau ini sangat membantu saya di Riway ini. Kenapa? Saya masih ingat ya, waktu itu saya pertama masuk, terus anak saya lahir. Beliau ini orang pertama yang memberikan saya tips, kalau nanti punya bayi bagaimana, nanti kasih apa, dan saya masih ingat sekali beliau kirim hadiah apa, dan saya sangat senang sekali beliau memperhatikan seperti ini. Dari sini saya mulai kenal beliau ini ya. Beliau sosok yang luar biasa, mungkin sedikit nyambung karena beliau waktu masih bujang ya, waktu single, memang kerjanya juga di perbankan juga. Jadi sedikit banyak kita ada nyambung. Nah, jadi beliau ini sebenarnya setelah masih kerja, terus menikah. Setelah menikah gimana? Biasanya ada ibu rumah tangga dan kita ada usaha lah, biasanya seperti itu. Nah, ibu ini juga seperti itu, Bapak Ibu. Dan beliau memang orangnya tekun, telaten, ya bisa dibilang sangat keibuan sekali juga. Sehingga kalau orang berbicara sama beliau ini selalu nyaman lah. Itu yang bisa saya rasakan sama beliau. Sehingga cerita, beliau ini sebenarnya sudah punya beberapa usaha di Surabaya dan sekitar kota Surabaya. Dan bisa dibilang sangat sukses. Kenapa? Saya tahu beliau relasinya ini bukan hanya di Surabaya. Teman-temannya banyak di luar negeri. Kalau orang yang biasanya sudah connecting-nya sampai ke internasional, biasanya beliau ini orang yang bukan orang yang biasa, tetapi seorang yang sukses. Memang beliau sukses di beberapa bidang. Sampai suatu ketika, beliau ini yang membuat saya senang ya. Kenapa? Beliau itu merasakan sesuatu yang tidak ditemukan di
selama beliau bekerja. Jadi beliau di sini di Riwe Internasional gabung, dia ada merasa finansialnya terbantu lagi, kesehatannya juga terbantu lagi. Nah, dari sini beliau memutuskan untuk 100% komit di Riwe Internasional. Ini yang membuat saya sangat senang sekali sama beliau. Karena kenapa? Kalau saya pikir ya, dia di luaran sana tinggal duduk saja, telepon, semua beres Bapak Ibu. Dan mohon maaf, kalaupun untuk makan, untuk beli apa, dia sudah sangat cukup sekali. Nggak perlu dia melakukan sharing, membantu temannya. Ini loh, kita ada birthday, ada Riwe. Dia nggak perlu seperti itu. Ini yang membuat saya kadang, wah benar-benar suatu ini ya, bisa saya contoh lah, bahwa beliau ini melakukan sesuatu ini bukan hanya dengan memikirkan tujuannya finansial, tapi juga dengan hati, Bapak Ibu. Inilah yang membuat saya sangat luar biasa sekali ya. Jadi beliau hadir juga di sini, kita berikan jempol untuk Ibu Kristiana. Jadi beliau ini memang sosok yang luar biasa. Masa pandemi ini pun, saya kadang-kadang ya Bapak Ibu jangan jelas ya, dia kirim saya makanan. Makanannya apa? Luar biasa. Dia kasih seafood yang istimewa. Mungkin dia diambil sendiri dari dia punya usaha kan. Kirim ke saya masakan yang benar-benar dia pilih. Udangnya besar-besar. Jadi bukan kaleng-kaleng. Jadi saya lihat, wah ini orang leader yang punya hati yang sangat istimewa. Jadi Bapak Ibu yang join pada hari ini sangat beruntung. Karena beliau meluangkan waktu ini pun sangat ini ya, terbatas ya. Beliau sibuk sekali kegiatannya, tapi selalu menyiapkan waktu untuk hari ini. Jadi mungkin Bapak Ibu yang lihat, itu siapa sih yang berbicara, kok kelihatannya saya nggak kenal, kok ini informasinya apa sih, kok saya nggak masuk akal. Bapak Ibu, tolong disimpan dulu. Karena kenapa? Suatu saat, kalau ada kita ada suatu masalah, bisa diingat-ingat hari ini kita akan ada suatu penjelasan mengenai kesehatan dan finansial. Mungkin Bapak Ibu, ini kayaknya saya dengar ada orang yang bicara dari, ini Kota Wamena. Ini sangat inspiratif sekali. Jadi Bapak Ibu jangan istilahnya tutup informasi ini. Dikit dulu, nanti suatu saat kalau ada teman yang membutuhkan atau teman yang menginginkan informasi ini, bisa di-share. Karena saya tahu Pak Jim biasanya hari ini selalu merekam ya. Ini host yang luar biasa. Sekali lagi, terima kasih Pak ya. Buat Pak Jim. Nah, jadi inilah semua menyiapkan dari pagi. Pak Jim sudah jam 5 pagi tadi sudah menyiapkan, dia info saya, Pak jangan lupa hari ini ada Zumba. Ini benar-benar mereka yang ada di tim ini kerjasama dan membuat Bapak Ibu yang hadir pun nyaman. Walaupun sekarang kalau kita minum kopi, minum sendiri ya. Nah, nanti kalau lapar ambil minum sendiri ya. Inilah kondisi yang bisa kita adaptasi lah ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya buat sharing untuk opening hari ini. Saya kembalikan ke Pak Jim. Terima kasih, selamat pagi. Oke, terima kasih Pak Doan. Manajer Business Development yang sangat luar biasa di PT Riwe Internasional. Oke, Bapak dan juga Ibu, OPP akan dibawakan sama seorang hamba Tuhan yang mau membuat orang-orang di sekitarnya bisa mencontoh keluarga besarnya, sehat dan sejahtera. Dan jaringannya pun itu sangat besar sekali, Bapak dan juga Ibu. Nah, kita beri tepuk tangan yang sangat meriah buat Bapak Silaban. Silahkan Pak Silaban. Ya, terima kasih Pak Jim. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi buat Bapak Ibu. Selamat pagi menjelang siang untuk Indonesia bagian Barat ya. Selamat siang menjelang sore untuk teman-teman yang ada di Indonesia Timur. Ya, perkenalkan nama saya Pak Silaban. Terimalah salam dari saya Bapak Ibu. Salam sehat. Tetap semangat Bapak Ibu ya. Ya, untuk Pak Sipayung tolong di-unmute Pak. Ya Bapak Ibu. Pagi ini saya akan boleh berbagi kepada Bapak Ibu tentang apa sih produk kita yang ada di PT Riwe Internasional ya. Oke, langsung aja Jim. Baik, Pak. Ya Bapak Ibu,
kalau kita lihat di slide itu tertulis hukuman mati tanpa melakukan kejahatan. Nah, ini agak bingung kita ya untuk memahami kalimat ini. Biasanya hukuman mati itu bagi orang yang melakukan kejahatan, Bapak Ibu. Tetapi di sini hukuman mati pada tanpa melakukan kejahatan. Ini laporan dari Organisasi Kesehatan Dunia ya, itu tahun 2018, 61% penduduk dunia terkena penyakit-penyakit yang 10 ini. Di situ ada tertulis peringkat nomor 1 ada jantung ya, 2 stroke, nomor 3 ada Alzheimer ya, 4 kanker paru-paru, nomor 5 kanker paru-paru kronis ya, infeksi pernapasan, kanker lambung, diabetes, ginjal, dan kanker payudara. Nah, Bapak Ibu terkait di masa saat ini, masa pandemi ini, itu ada di tingkat 4, 5, dan 6. Ya Bapak Ibu ya, itu menyangkut paru-paru dan pernapasan Bapak Ibu. Nah, kenapa terjadi penyakit ini? Tentu ada sebabnya ya. Yang pertama, penuaan penduduk, artinya usia kita semakin tua juga mempengaruhi sel tubuh kita akan menurun Bapak Ibu, bahkan mati ya. Terus yang kedua, faktor stres dan polusi. Nah, polusi pun tidak akan bisa kita hindari dan juga stres ya. Terus pola hidup yang tidak sehat, tambah lagi ada namanya diet yang salah Bapak Ibu. Ya. Nah, Bapak Ibu terus ada terobosan baru ya, terobosan baru di bidang ilmu kedokteran. Jadi Bapak Ibu ini bukan diciptakan tetapi ditemukan kembali ya. Ditemukan kembali yaitu penemuan tentang sel induk. Nah, kenapa sel induk? Karena memang sel induk itu sendiri adalah bentuk dasar dari makhluk hidup. Terus kemungkinan tidak terbatas dari keterbatasan pengobatan-pengobatan selama ini. Terus ada kemampuan yang ajaib. Nah, lantas apa Bapak Ibu sel induk itu? Jadi sel induk itu pertemuan dari sel sperma ayah dan sel telur ibu ya, yaitu terjadilah namanya sel induk atau stem cell. Nah, dari situ akan menduplikasi ya, jadi 2 ke 4 dan seterusnya. Nah, nanti di dalam dinding rahim dia akan membentuk blaktosis. Nah, dalam beberapa hari itu akan terjadi pembelahan sel ya, pembelahan sel menjadi kurang lebih 300 sel induk. Artinya apa? 300 sel induk itulah termasuk bagian dari jenis-jenis penyakit dalam tubuh kita. Ada yang punya nama dan ada juga yang tidak punya nama. Sehingga dalam proses 9 bulan itu terjadilah pembentukan semua organ tubuh manusia. Jadi lahir bayi lengkap dengan organ tubuhnya ya. Nah, Bapak Ibu, keajaiban tentang sel induk bukan dari mulut ke mulut, tetapi ini sudah melalui media-media elektronik ataupun media majalah ya, surat kabar itu juga sudah dimuat. Jadi kita bukan cuma dari seperti ini yang mau dipakai orang, tetapi kita sudah juga dalam menerangkan ini juga sudah masuk di majalah-majalah terkenal. Bapak Ibu kalau lihat baca di situ, termasuk di majalah Time ya, di situ bahkan HIV/AIDS ya. HIV/AIDS itu bisa kembali normal dengan melakukan terapi sel induk, Bapak Ibu. Nah, inilah kehebatan kemajuan di bidang ilmu kedokteran ya, yang tidak terbendung. Nah, ini kan termasuk revolusi yang terbesar di bidang kesehatan. Baik, lanjut, Jem. Ya, Bapak Ibu, kalau kita bicara mengenai stem cell ya, sebelum hadir produk kita pada saat ini, itu orang sudah mengenal berbagai, sudah melakukan yang namanya, sudah mengenal stem cell ya. Zaman dahulu juga orang sudah mengenal stem cell ya, pada zaman purbakala, seiring dengan waktu berjalan berkembang terus. Nah, di sini kalau kita lihat ada berbagai metode-metode orang melakukan terapi sel induk. Nah, saya jelaskan di kolom pertama, di situ ada namanya injeksi plasenta ya, di Switzerland. Itu mulai tahun 1930 sudah ada rumah sakit ini, sampai sekarang juga sudah ada. Tetapi kalau kita lihat, di situ tertulis mahal dan buang waktu Bapak Ibu ya. Jadi rumah sakit ini
itu yang disuntikan adalah stem cell domba, Bapak Ibu. Nah, kenapa? Orang tuh termasuk kita ya, semua sih kepengen kita hidup sehat, mudah kembali. Dan ini yang dilakukan banyak orang melakukan injeksi plasenta di Switzerland ya. Nah, tentu ini sangat mahal Bapak Ibu. Nah, mungkin ini kalangan-kalangan tertentu yang bisa melakukan ya. Jadi ini tidak efektif untuk kalangan kita seperti ini ya. Terus ada kelemahannya Bapak Ibu, kalau diinjek itu tubuh kita menganggap itu musuh ya, karena memang menyakiti kulit kita ya. Jadi Bapak Ibu ini dianggap tidak efektif ya. Terus yang kedua, di situ ada injeksi plasenta ya, kayak salon-salon kecantikan juga melakukan. Tetapi kenapa ini tidak dianggap tidak efektif? Karena di situ tidak tertulis itu tidak profesional dan tidak aman ya. Karena mungkin yang melakukan itu adalah orang-orang yang tidak profesional Bapak Ibu. Terus yang kedua, apakah yang disuntikan itu memang plasenta? Nah, jadi ini juga dianggap tidak efektif. Di kolom berikutnya, di situ ada pola hidup sehat ya. Sebetulnya ini yang paling sangat sederhana sekali ya. Kita rajin berolahraga, makan teratur, minum suplemen. Cukup sederhana sekali, tidak mengeluarkan banyak biaya. Tetapi satu hal yang perlu diingat, stres dan polusi tidak bisa kita hindari. Jadi tetap aja ini tidak efektif. Kenapa? Karena stres dan polusi adalah bagian juga untuk membunuh sel dalam tubuh kita, Bapak Ibu. Nah, kolom berikutnya di situ ada transplantasi sel induk. Ya, ini juga sudah dilakukan banyak orang di negara kita. Nah, tetapi pada endingnya memang mereka sampai saat ini tetap harus ketergantungan obat. Ya, di satu sisi ini memang sangat mahal dan sangat menyakitkan Bapak Ibu ya. Nah, terus kolom berikutnya di situ ada namanya penyimpanan ari-ari dan darah. Jadi Bapak Ibu sekarang sudah ada yang namanya bank stem cell ya di beberapa rumah sakit itu menawarkan bank stem cell ya, penyimpanan plasenta bayi itu. Jadi ketika ibu melahirkan ditawarkan apakah stem cell-nya disimpan. Tentu ada tujuannya Bapak Ibu ya. Tujuannya apa? Ketika seiring anak itu bertumbuh, nanti dalam pertumbuhan terjadi masalah kesehatan, misalnya bocor jantung atau bocor ginjal atau yang lain-lain. Bapak Ibu tujuannya apa? Stem cell yang disimpan tadi disuntikan kepada anaknya, itu bisa mengembalikan kondisi tubuhnya ya. Jadi 99% bisa kembali ya. Kembali, dan itu berlaku buat anak itu sendiri dan saudaranya. Nah, Bapak Ibu di situ tertulis hilang kesempatan dan waktu terbatas. Kenapa dibilang seperti itu? Karena batasnya kita sampai umur 20 tahun ya. Jadi lebih daripada 20 tahun itu sudah dianggap sel tubuh kita sudah mulai menurun ya, sudah mulai rusak Bapak Ibu. Nah, yang terakhir itu penyimpanan sel induk dewasa ya. Ini juga mahal dan terlambat. Kenapa dibilang terlambat? Karena biasanya yang melakukan ini dalam usia yang sudah dewasa ya. Nah, ini juga dianggap tidak efektif karena apa? Karena jarang sekali orang yang berhasil ya. Samping itu satu sisi sangat mahal sekali. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya dari yang keenam metode ini semua tidak efektif. Kira-kira adakah cara yang mudah, efektif dan harganya terjangkau? Jawabannya ada Bapak Ibu ya. Ada. Jadi produk kita hadir dengan teknologi 5 teknologi modern Bapak Ibu. Yang pertama, itu teknologi pembekuan kering. Bapak Ibu perlu saya kasih tahu, sebagai pendonor kita ambil dari hewan rusa ya. Kenapa hewan rusa? Nanti akan saya jelaskan ya. Jadi yang kita ambil dari rusa itu sendiri adalah stem cell-nya ya. Stem cell-nya itu dibeku keringkan. Tujuannya apa? Dimati surikan Bapak Ibu ya, tanpa merusak fungsi sel itu sendiri dan bisa bertahan 3 sampai 4 tahun ya. Nah, terus teknologi yang kedua itu teknologi pengisian nitrogen. Artinya apa? Ketika stem cell ini dibuat menjadi kapsul untuk menghindari oksidasi ya. Jadi O2 itu diganti dengan N2 ya, nitrogen.
oksigen dikosongkan, diisi dengan nitrogen, dipadatkan supaya tidak ada pembusukan Bapak Ibu ya. Jadi sehingga bisa bertahan lama. Terus yang ketiga itu ada teknologi lapisan entrik. Nah, artinya itu apa? Jadi kapsul ini memang dilapisi lapisan entrik ya, lapisan yang anti asam. Jadi ketika masuk di dalam tubuh kita, di lambung kita, jadi lapisan inilah yang mencegah tidak akan larut karena asam, karena lambung itu sangat asam Bapak Ibu. Nah, dia larut di pH tubuh kita yang basah, yaitu di usus kecil kita. Ya. Nah, yang keempat itu ada teknologi emulsifikasi. Bapak Ibu, ketika produk ini sudah larut di usus kecil, di usus halus, nah dia masih dalam bentuk molekul-molekul yang besar ya. Nah, tujuan emulsifikasi ini apa? Dia akan bisa membuat molekul itu bisa menembus pori-pori yang sangat halus sehingga dia bisa menemukan darah ya, sampai ke darah, karena darah adalah transportasi dalam tubuh kita. Sehingga begitu dialirkan darah, semua terdeteksi bagian-bagian yang bermasalah dalam tubuh kita. Nah, yang terakhir itu namanya teknologi Bisoft-Gel. Ini adalah penyempurnaan dari tadi teknologi lapisan entrik ya. Tujuannya memang ada supaya produk ini hampir 100% diserap tubuh kita ya, tidak ada yang terbuang. Nah, Bapak Ibu, produk kita ya namanya Purtier, itu satu-satunya suplemen kesehatan eksklusif di dunia ya. Nah, perlu Bapak Ibu lihat, suplemen ini dikonsumsi sudah jutaan orang ya. Jutaan orang, bukan cuma di Indonesia, bahkan kita sekarang ada kurang lebih 10 negara sepertinya. Nah, jadi bukan ratusan ya, jutaan orang. Nah, ini Bapak Ibu, kenapa tadi saya bilang yang pendonor kita adalah hewan rusa ya. Kenapa rusa? Yang pertama, rusa itu adalah binatang yang tidak memiliki empedu ya. Tentunya makanannya pun tidak sembarangan Bapak Ibu. Jadi dipastikan dalam tubuh rusa itu tidak ada racun ya. Bahkan kalau kita lihat kalau di ungkapan kuno tentang seekor rusa itu semua sangat bagus ya. Ini kita lihat ekor, otot, darah ya, tanduk. Nah, semua itu bagus. Nah, yang kedua, memang pertumbuhan sel pada tubuh rusa itu sangat cepat ya. Itu kalau tanduk dipotong itu akan bertumbuh 2 cm dalam satu minggu ya. Nah, terus Bapak Ibu, pada musimnya rusa itu satu induk jantan rusa itu bisa menghamili 30 induk betina ya sekaligus Bapak Ibu. Jadi memang luar biasa untuk pertumbuhan sel dalam rusa ya. Nah, Bapak Ibu perlu lihat mengapa kita butuh suplemen kesehatan ya. Nah, mengapa kita butuh suplemen kesehatan? Bapak Ibu, mungkin kita semua pernah minum suplemen ya. Suplemen itu adalah makanan sel Bapak Ibu. Nah, ketika tubuh kita sudah bermasalah, sel kita sudah mati, suplemen tidak akan mampu untuk menumbuhkan kembali. Tetapi kalau kita berbicara standar Purtier, nah itu bisa Bapak Ibu lihat ya, di dalam tubuh kita itu ternyata ada 3 penyakit yang memiliki angka ya. Yang pertama itu mungkin diabetes ya, darah tinggi, terus kolesterol ya. Nah, itu kalau kita bicara standar Purtier, itu otomatis akan hilang ya, akan kembali normal Bapak Ibu ya. Nah, kenapa? Dengan Purtier itu punya kelebihan ya. Bukan cuma untuk memelihara, bahkan bisa menumbuhkan sel yang sudah mati. Jadi dia sifatnya meregenerasi sel dalam tubuh kita ya, kalau kita bicara Purtier. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh suplemen-suplemen lain Bapak Ibu. Oke, terus next Jam. Oke, kalau kita di sini bicara mengenai evolusi Purtier, Bapak Ibu ya. Jadi ini edisi per edisi ya, selalu diriset terus Bapak Ibu. Kalau kita lihat di edisi pertama ya, di situ ada apokat ya. Apokat itu sendiri apa? Apokat itu juga bisa mencegah
bintik-bintik ya, timbulnya bintik-bintik dalam kulit kita karena usia ya. Terus juga bisa untuk mencegah alergi ya, mengurangi mobilitas, katarak, stroke, batu ginjal dan lain-lain ya. Terus ada squalene. Squalene inilah dari hati ikan hiu, Bapak Ibu. Terus ada aloe vera. Aloe vera itu tumbuhan yang sangat bagus ya. Itu untuk mempercantik kulit ya. Terus membersihkan usus besar. Tentunya untuk memperlancar proses BAB ya, Bapak Ibu ya. Terus ada juga di situ primrose ya, primrose. Terus di edisi kedua ada marine collagen, terus ada boragil oil. Nah, boragil oil ini sendiri Bapak Ibu perlu tahu. Ini primrose ya, primrose. Di edisi kedua ada primrose ya. Nah, primrose ini sendiri sangat bagus ya. Ini terkait dengan kardiovaskular ya, penyakit jantung, stroke. Ini bisa mengobati Bapak Ibu. Bahkan teman-teman kita yang menderita jantung, stroke sekarang kembali kehidupannya sehat kembali dengan melakukan terapi sel hidup ya. Nah, diterus di edisi yang ketiga ada penambahan kulit manggis Bapak Ibu. Di edisi keempat ada samson ya, ada tomat Bapak Ibu. Nah, terus di edisi kelima itu hadir namanya dendrobium. Nah, kehadiran dendrobium ini Bapak Ibu, itu omset perusahaan ini naik drastis menjadi 2000% ya, bahkan sekarang meningkat Bapak Ibu. Nah, fungsinya apa dendrobium itu? Nah, itu ternyata sangat bagus, efektif dia untuk mengatasi kelelahan ya, kelelahan. Pernapasan ya, karena dia sifatnya bisa memperlancar sirkulasi darah, memperlebar pembuluh darah kita Bapak Ibu. Nah, terus di edisi yang sekarang ya, di edisi yang sekarang kita masuk di edisi yang ke-6 ya. Edisi yang ke-6 itu ada penambahan beberapa komposisi ya, bahkan ada peningkatan ya. Peningkatan. Terus yang pertama itu ekstrak sel hidup plasenta rusa itu meningkat menjadi 100/1 ya. Kalau kita dulu di edisi kelima itu masih 50. Nah, sekarang kita masuk di edisi 6 itu ditingkatkan menjadi 100/1 ya. Terus di situ juga ada marine collagen ya. Itu juga ada peningkatan ya, ada peningkatan menjadi 100 mg ya, Ibu. Nah, yang penambahan dari situ namanya apple polyphenol ya. Apple polyphenol itu adalah salah satu buah antioksidan terbaik di dunia ya. Jadi ini apel pilihan, bukan apel sembarangan ya. Nah, Bapak Ibu, ini di dalam kapsul bukan satu apel ya, perlu diketahui, tetapi ada kurang lebih 100 biji apel diekstrak dalam satu kapsul ya. Nah, itu apel bukan satu biji Bapak Ibu ya. Nah, terus ada lagi namanya penambahan fukoidan ya. Ada fukoidan. Fukoidan ini adalah jenis tumbuhan ganggang laut ya, yang kaya akan sakarida Bapak Ibu. Nah, tentunya ini adalah memiliki efek anti kanker ya. Jadi dengan kehadiran fukoidan ini Bapak Ibu, dia bisa membunuh sel-sel yang jahat dalam tubuh kita, membunuh dalam waktu 24 jam Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman kita yang menderita kanker, tumor, atau sel-sel jahat lainnya, dengan kehadiran fukoidan ini bisa teratasi Bapak Ibu. Jadi sebetulnya kita tidak perlu harus melakukan kemo ya, tidak perlu harus, karena dengan ini pun bisa membunuh sel yang jahat dalam tubuh kita ya, Bapak Ibu. Baik, ada lagi satu lagi namanya nucleoclavum ya. Nucleoclavum adalah ekstrak dari ya, ini sudah diuji, penelitiannya mendekati 10 juta kali ya Bapak Ibu, ya cukup luar biasa ya, sampai jutaan kali. Karena fungsinya apa? Fungsinya ini juga untuk membuka blokir penyebab penyakit yang kebal dalam tubuh kita, sehingga begitu dibongkar blokirnya, sel yang mati itu bisa disembuhkan dengan melakukan terapi sel hidup setiap pasien kita, Bapak Ibu.
Nah, Bapak Ibu, bisa kita lihat inilah formulasi unik ya. Dalam satu produk kita itu ada 12 komposisi ya. Tadi kalau saya bilang dalam satu item aja itu ada kurang lebih 100 biji diekstrak. Nah, kita bayangkan dari 12 item ini ya masuk dalam tubuh kita, tentu itu luar biasa Bapak Ibu ya. Nah, ini satu hal yang cukup luar biasa yang tidak dimiliki oleh produk-produk lain Bapak Ibu. Tentunya nanti bisa kita lihat dari fakta-fakta teman-teman kita yang sudah melakukannya. Nah, baik di sini kita lihat sertifikat standar mutu handal ya. Jadi kenapa sertifikat ini harus dikeluarkan? Bapak Ibu perlu tahu juga karena di sini ada sertifikat dari Rumah Sakit Singapura, bahkan sertifikat dari New Zealand ya. Nah, di sini dikatakan apa? Di dalam kurtier ini jika kita konsumsi dalam jangka panjang ini tidak membahayakan ya, karena tidak ada kandungan logam ya. Terus satu lagi, di sini ada sertifikat halal ya. Kenapa dikeluarkan sertifikat halal? Jadi perlu Bapak Ibu tahu, apalagi teman-teman yang beragama Muslim ya. Jadi rusa itu tidak dibunuh ya Bapak Ibu ya. Jadi murni rusanya melahirkan, itu diambil itu stem cell-nya aja ya. Dan ari-arinya dikembalikan ke induknya untuk dikonsumsi dan bisa kembali menyusui anak-anaknya. Jadi yang pertama tidak ada pembunuhan rusa, terus yang kedua yang diolah menjadi kapsul bukan plasenta Bapak Ibu ya, tapi itu stem cell dari. Nah ini Bapak Ibu perlu karena supaya tidak ada pemahaman kalau yang dibuat menjadi kapsul adalah ari-ari atau plasenta, bukan Bapak Ibu. Nah itu makanya dikeluarkan sertifikat halal internasional Bapak Ibu. Ya mungkin sekian penjelasan produk Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya ada yang dipertanyakan, ada waktunya untuk sesi kita untuk tanya jawab ya. Mohon maaf kalau ada yang kurang jelas, nanti bisa dipertanyakan. Terima kasih dari saya. Selamat siang. Oke, luar biasa buat Bapak leader kita, sangat luar biasa untuk membawakan OPP pada hari ini ya, Bapak dan juga Ibu. Oke, saya akan tambahkan bahwa di dalam kapsul hidup Purter Placenta itu Bapak dan juga Ibu, itu ada 100 buah apel dan juga 100 buah tomat. Yang fungsinya adalah untuk kesehatan tubuh kita. Dan juga perlu kita ketahui semua, rusa di dalam kapsul hidup Purter Placenta itu tidak melakukan pembunuhan. Itu. Jadi halal internasional. Baik Bapak dan juga Ibu, testimoni yang pertama akan dibawakan sama seorang pakar keuangan, dosen yang sangat luar biasa, dan penasehat saham, dan menjadi Dewan Keuangan di Keuskupan Surabaya. Mari Bapak dan juga Ibu, kita beri tepuk tangan yang sangat meriah buat Bapak Joko Itas. Silahkan Pak Joko Itas, di-unmute Pak. Istas Joko, Jim, jangan dibalik. Oh iya, Pak Istas Joko. Silakan Pak. Oh, Pak. Saya kira Pak Jusman dulu, maaf. Sebetulnya saya tidak membawakan testimoni nih Pak Jim. Saya ingin memberikan gambaran mengenai pemeliharaan kesehatan secara menyeluruh dalam kaitannya dengan OPP tadi. Jadi kalau kita lihat perkembangan manusia dalam sepanjang hidupnya, mulai dari janin bahkan sampai lansia dan sampai meninggal dunia. Kalau orang WHO mengatakan from the cradle to the grave, ya dari saat kita masih digendong sampai kita sudah harus menuju ke grave ya, ke liang lahat. Nah itu manusia selalu mengalami evolusi di dalam perkembangan sel-sel tubuhnya. Kalau anak muda atau balita itu sel-sel tubuhnya mempunyai daya regenerasi yang sangat bagus.
anak yang baru lahir bisa beregenerasi kalau ada sel yang rusak, sel yang perlu diganti karena mati, itu dengan cepat sekali bisa dilakukan regenerasi. Katakanlah bisa 100% regenerasi dengan cepat sel yang rusak ataupun yang mati. Tapi bersamaan dengan bertambahan usia, maka daya regenerasi itu semakin berkurang, semakin lemah. Dilakukan oleh studi bahwa pada usia remaja, daya regenerasi itu sudah turun sekali. Yang tadinya baru lahir itu 100%, pada saat remaja itu tinggal 10%. Pada saat kita berusia 30 tahun, tinggal 4%. Waduh, kalau lansia jauh di bawah 1% daya regenerasi sel. Oleh karena itulah, pada saat anak muda sakit atau luka, itu cepat merecover. Lukanya cepat baik, cepat sembuh. Di situ, nah ini Pak Jim, jangan protes ya, peranan portir itu masih belum begitu urgent. Untuk anak-anak balita itu, keberadaan atau eksistensi dari portir itu belum seberapa urgent. Karena tubuh sendiri mempunyai daya regenerasi yang masih sangat bagus. Ya, berbeda kalau ya seperti saya ini sudah lansia, ya kulit sudah kisut, sudah keriput, tidak diganti karena memang daya regenerasi yang saya miliki ini sudah lemah. Terus buka pintu Pak. Itu semakin penting. Ya, tubuh sudah harus dibantu oleh food suplemen yang bisa menstimulir daya regenerasi sel. Bersamaan dengan itu yang sangat-sangat menakutkan. Sebagai hukuman mati, seolah-olah penyakit itu begitu muncul, rasanya tidak bisa sembuh sampai orang meninggal dunia. Ya, itu seolah-olah menjadi hukuman mati. Nah ini stem cell menemukan jati dirinya sebagai juru selamat. Ya luar biasa. Orang yang sakit diabetes misalnya, ya tidak bisa memproduksi insulin lagi, harus disuntik insulin, disuntik setiap hari. Ya sampai orang itu meninggal dunia, hukuman mati tadi. Nah ini Portier hadir untuk menyembuhkan pankreas yang sudah tidak produktif itu. Bukan untuk mengganti insulin, tetapi menyembuhkan pankreas. Hukuman mati tadi dicoba untuk dianulir, dibatalkan. Ya, sudah divonis diabetes, artinya pankreasnya sudah semakin lemah, tidak berfungsi. Nah ini ada jalan keluar yang tidak kepikir sebelumnya. Ya, hukuman matinya bisa dianulir, diproduksi insulin lagi. Ya, testimoni sudah banyak. Ini menjadi satu revolusi di dalam dunia kedokteran. Kita sangat bersyukur ya bahwa Portier bisa menganulir hukuman mati. Tidak hanya diabetes, saya kira penyakit-penyakit lain yang disebutkan oleh Pak Silaban tadi itu juga terbukti dengan banyak testimoni bisa diatasi. Banyak hukuman mati bisa dianulir dengan testimoni-testimoni yang kita bisa dengarkan setiap kali, setiap Zoom meeting ini. Ya kalau kita melihat perkembangan dari populasi penduduk dunia, sekarang ini semakin banyak orang berusia lanjut
karena teknologi, karena ilmu kesehatan, ya karena kemampuan manusia untuk membeli makanan-makanan bergizi. Oleh karena itu eksistensi Purtir semakin lama semakin besar dan rasanya produk-produk seperti ini masih sangat jarang. Kemudian kalau kita melihat sekarang dari comprehensive healthcare ya, orang itu menjaga kesehatan sebetulnya harus dimulai dari promosi kesehatan, bukan hanya menunggu sakit kemudian diobati, tidak hanya kuratif aspeknya, tapi dimulai dari promotif. Ya misalnya kalau sekarang ini COVID, jangan nunggu sakit, kena infeksi COVID, baru bingung diobati, tetapi promotif dengan promosi kesehatan. Kita kasih tahu ada protokol kesehatan misalnya. Atau misalnya demam berdarah, kita mengajari masyarakat untuk wah jangan ada genangan di rumah ya. Ini genangan ini bisa menjadi sarang nyamuk, bisa menyebarkan demam berdarah. Promosi kesehatan ini sangat-sangat penting. Ini ada banyak Bapak Ibu dokter yang hadir, saya kira beliau nanti bisa mengkoreksi kalau saya salah. Ya, promosi kesehatan ini sangat penting dan sebut dokter gigi kalau punya anak kecil ya dikasih tahu bahwa kalau mau tidur jangan makan permen coklat. Simpel sekali kan, kalau mau tidur jangan makan permen coklat. Itu dampaknya terhadap kesehatan gigi anak kecil itu luar dan harus merupakan way of life kita, mengajari berpromosi kesehatan. Yang kedua setelah promosi kesehatan itu ya preventif kesehatan, menjaga jangan sampai sakit. Itu sudah merupakan action yang langsung, misalnya dengan vaksin. Ya, vaksin itu suatu prevensi kesehatan. Ya. Di sini peranan Purtir penting juga. Ya, dari mencegah penyakit itu adalah dengan cara menyiapkan tubuh kita ini kuat, menyiapkan tubuh kita ini mempunyai daya tahan. Ya, Purtir sebagai food supplement ini meningkatkan imunitas tubuh, sehingga penyakit yang masuk bisa ditanggulangi, bisa dikalahkan. Ya. Promotif, preventif, yang ketiga adalah kuratif tadi. Mengobati, ya kalau sudah preventif kita lolos, penyakitnya bisa tetap menyerang dan masuk ke tubuh kita, ya mau nggak mau kita harus kuratif, harus menyembuhkan yang sakit ini. Nah, Purtir juga berperan di dalam kuratif ini, ya menyembuhkan sel-sel yang rusak. Ya kalau tadi itu memelihara sel supaya tidak terkena serangan antioksidan, maka kalau tetap sel penyakitnya masuk, Purtir bisa merehabilitir sel yang rusak, diganti sel yang baru, dan lebih lanjut kalau sampai selnya itu tidak bisa dipergi lagi yang baru. Nah, inilah aspek-aspek komprehensif dari dalam suatu komprehensif healthcare. Ya. Yang terakhir adalah rehabilitatif. Rehabilitatif itu kalau sudah sembuh dari penyakitnya, ya penyakit itu sudah hilang, misalnya infeksinya sudah disembuhkan, orang kadang-kadang perlu dilatih, perlu latihan, perlu fisioterapi misalnya, ya. Ya, perlu juga food supplement, masih diperlukan untuk merehabilitir sel-sel yang rusak. Meskipun penyakit sudah dikalahkan, tetapi bekas dari penyakit itu barangkali bisa melemahkan tubuh, bisa membuat kita ini terbatas geraknya, maka Purtir bisa membantu. Saya juga punya beberapa saudara yang stroke, maka dengan mengkonsumsi Purtir, kemajuan geraknya dibarengi dengan fisioterapi
maka Purtir ini bisa mempercepat penyembuhan saudara-saudara yang mengalami stroke tadi. Ya, saya kira itulah apa itu peranan Purtir ya di dalam dunia kedokteran sekarang ini sangat luar biasa. Kita bisa pakai sebagai obat yang kapan itu Bu Kristiana juga mengatakan semua penyakit bisa dibantu diatasi dengan Purtir. Ya, baik itu penyakit yang kita selalu katakan NCD ya, non communicable disease, maupun juga penyakit yang menular. Ya, penyakit menular pun bisa karena di dalam elemen-elemen herbal di dalam ramuan Purtir itu mengandung hal-hal yang bersifat antibakteria, bisa mengatasi. Bahkan COVID-19 pun bisa disembuhkan. Itu penyakit yang sangat menular, bisa dibantu penyembuhannya dengan minum Purtir. Saya kira sementara begitu Pak Jim, partisipasi saya dalam hal ini. Terima kasih, saya kembalikan. Baik Pak Istas Joko, terima kasih Pak atas sharingnya Pak, sangat bermanfaat sekali. Berikutnya akan dibawakan sama seorang pengusaha yang mengalami kesehatannya sendiri, menjadikan beliau mau semua orang bisa mendapatkan kesehatannya, dan orang pertama sebagai tim elit di Wamena, Papua. Mari Bapak dan juga Ibu, kita beri tepuk tangan yang sangat meriah buat Bapak Jusman Pangaribuan. Silahkan Pak. Bisa didengar suara saya? Bisa Pak, bisa. Bisa ya? Oke. Terima kasih, selamat siang untuk kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan selamat bergabung kembali dalam Zoom meeting yang boleh terlaksana di siang hari ini. Terutama bagi peserta yang baru pertama kali mungkin bergabung di acara seperti ini, kami mengucapkan selamat datang Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya kasihi, saya yakin dan percaya, apalagi kita yang terdiri dari komunitas Riway, tak maksud dengan stem cell, apa yang dimaksud dengan sel induk. Ketika dikonsumsi, ketika dia sudah ada dalam tubuh kita, fungsinya seperti apa, cara kerjanya seperti apa. Nah, cara kerjanya bedanya dengan obat seperti apa. Saya kira kita semua sudah paham tentang itu, karena tadi dalam OPP juga sudah dijelaskan secara tegas oleh Bapak Silaban, ditambah lagi penegasan yang sangat luar biasa dari tua kami, Bapak, kita kepada keluarga kita, apa itu stem cell? Apa itu Purtir plasenta? Maka berbagai tanggap, antara lain, yang pertama, mereka bisa menolak karena mereka memang belum paham. Menolak karena memang mereka menganggap produk itu agak mahal. Menolak karena mereka memang belum paham betul bagaimana mutu sesungguhnya yang dikandung oleh Purtir plasenta. Tetapi kalau terjadi hal-hal yang seperti ini, saya yakin dan percaya ini adalah kegagalan seorang leader. Leader harus mencari metode yang pas lagi.
bagaimana supaya orang-orang yang ditemui orang-orang yang diseringkan apa itu sel hidup tubuh kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang langsung tertarik dan memutuskan dia juga sudah terlalu capek berobat ke dokter. Bosan dia sudah menghabiskan banyak biaya. Sehingga dia langsung aturan-aturan itu seorang leader, maka dia juga akan mengalami kesembuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika kita seringkan, ada yang memutuskan untuk beli dan langsung mengkonsumsi. Akan tetapi ketika yang bersangkutan mengalami healing proses, dia menghentikan konsumsi produk itu. Dia bilang, sepertinya produk ini tidak cocok untuk saya. Selama makan produk ini, semua badan-badan saya sakit. Bahkan saya mengalami sakit yang belum pernah saya rasakan, sakit seperti itu. Obat itu. Dia tidak mau lagi. Apalagi ada